Shalom. Kembali lagi saya menemui saudara-saudara dalam Rema hari ini. Saya percaya kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita. Roh Kudus adalah penolong bagi kita yang memberikan hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Mari kita sama-sama dalam pertolongan Roh Kudus kembali kepada firman Allah. Dan saya akan lanjutkan dalam bagian yang kedua tentang tema kita yang lalu, saudara-saudara, di manakah engkau? Kejadian pasal yang ketiga akan kembali saya baca dalam ayat yang ke-6 dan seterusnya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Sampai di situ, saudara-saudara, pembacaan kita dulu. Dan nanti ada satu ayat yang akan saya bacakan di tengah-tengah pada ayat yang ke-21. Nah, di sini kita melihat seperti yang sudah saya jelaskan yang lalu, saudara-saudara, bahwa betapa dosa ketika masuk ke dalam dunia, saudara, dan telah masuk dan merusak hubungan Allah dengan manusia. Manusia jatuh dalam dosa, maka manusia dikuasai oleh dosa. Manusia menjadi lemah, manusia menjadi tidak berdaya. Manusia dikuasai ketakutan, manusia merasa tidak bisa lagi menghampiri Allah. Manusia, saudara-saudara, bersembunyi dari hadapan Allah. Manusia, saudara-saudara, berusaha untuk mencari jalan keluar bagi semua perasaan tertuduh yang dirasa, perasaan terbelenggu yang dirasa, semua hal yang negatif itu, saudara-saudara. Dan kita sudah jelaskan tentang dosa itu. Nah, saudara, akibat daripada itu, manusia kemudian sekali lagi berada dalam situasi bahwa dia seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah, pasti mati. Mati di sini, saudara-saudara, ada dua. Yang pertama yang dialami oleh manusia ketika jatuh dalam dosa, dia tidak langsung mati. Tetapi mati, saudara-saudara, dalam arti secara rohani. Hubungan dengan Allah menjadi rusak. Saudara, di sini manusia tidak bisa menghampiri Allah dalam kekudusannya, sementara manusia dalam dosanya. Dosa tidak mungkin menghampiri Allah. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya ada satu jalan yang bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa jalan keluar dari persoalan ini, persoalan dosa yang upahnya cuma satu, yaitu maut, saudara-saudara. Dalam iman Kristiani tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, dosa kecil tidak ada. Karena Alkitab berkata, Roma 3 ayat yang ke-26 berkata bahwa upah dosa hanya satu, entah dia menurut pandangan kita besar atau kecil, saudara, upahnya dosa cuma satu, adalah maut.
Tidak dibutuhkan banyak dosa untuk masuk neraka, saudara. Cukup dengan satu saja, maka sudah pasti berada di dalam neraka. Itulah firman yang Tuhan berikan, yang telah ditetapkan sejak dari awal, saudara-saudara. Saat engkau makan buah itu, engkau mati. Namun kita lihat tidak mengalami kematian secara langsung, tetapi dalam hal rohani. Di saat itu, saudara, dosalah yang menguasai manusia. Maka manusia karena dosa pasti binasa. Nah, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia mencari jalan untuk keluar dari semua persoalannya. Maka ayat 7 berkata, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka terbuka, saudara, yang tidak mengenal dosa menjadi tahu dosa, mengenal dosa. Mereka tahu kesalahan mereka, mereka tertuduh, mereka tertekan, mereka terbelenggu di dalam dosa itu, diperbudak di dalamnya, saudara, dikuasai olehnya. Sehingga mereka tidak bisa menghampiri Allah dalam kekudusannya. Mereka jauh, saudara-saudara. Dan sudah jauh ketika Allah mendekat pun mereka malah lari bersembunyi karena mereka merasa tidak pantas, tidak layak, dan memandang Allah atau bertemu Allah mereka akan mati sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan itu. Dan itulah kematian yang pertama yang dialami manusia, adalah kematian secara roh, saudara-saudara, rohani. Dan manusia mencari jalan keluarnya. Maka dia mengambil pohon ara untuk membuat cawat. Kenapa hanya cawat, saudara-saudara? Ini adalah usaha manusia, menutupi rasa telanjangnya itu, saudara. Tetapi ternyata itu tidak bisa. Karena hanya berapa persen dari ketelanjangan itu, saudara-saudara, yang tertutup. Dia tidak bisa sempurna menutupi. Sedangkan Allah itu sempurna. Kita harus datang, saudara-saudara, dalam kesempurnaan untuk dapat menyentuh, saudara-saudara, akan kekudusannya yang begitu sempurna. Maka, saudara, usaha manusia di sini sekali lagi adalah hal yang sia-sia. Usaha manusia, saudara, adalah sebuah hal yang tidak mungkin. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berakal budi. Dalam hal ini, saudara, artinya Tuhan mau menekankan kepada kita bahwa di bawah perbudakan dan kuasa dosa, semua yang kita anggap baik kita lakukan untuk mencapai Allah, untuk mendapatkan keselamatan. Sekali lagi, dalam tangan Allah semua perbuatan baik itu, saudara-saudara, adalah sebuah kain kotor atau kain yang najis. Kain bekas pembalut wanita. Saudara-saudara, itu kotor, itu najis di hadapan Allah. Bayangkan kalau perbuatan baik manusia saja itu najis, bagaimana dengan kenajisan atau kejahatan, dosa, pemberontakan, ya, segala pikiran-pikiran yang negatif, segala yang menguasai manusia setiap waktu. Ada hal yang begitu negatif terjadi dalam diri manusia, saudara-saudara. Itu membuat kita justru bukan hanya tidak bisa mencapai Allah, tetapi mustahil, saudara-saudara, untuk kita datang kepada Allah. Nah, usaha manusia ini, saudara-saudara, tidaklah mungkin membawa dia. Tapi kita bersyukur sekali lagi, Allah tetap Allah. Dia adalah kasih. Dia harus menghukum dosa, tetapi Dia dalam kasihnya tidak ingin menghukumnya dalam diri manusia. Maka, saudara, Dia tahu bahwa manusia tidak mungkin menghampiri Dia dalam kekudusannya. Disinilah kita melihat bahwa Dia adalah Allah, karena kekudusannya lebih kuat dari dosa manusia. Sejak di Taman Eden, Tuhan telah menunjukkan kasih karunia. Dalam keberadaan manusia yang bersalah, Dialah yang menghampiri dan berkata, "Di manakah engkau?" Apakah Allah tidak tahu Dia di mana? Tidak. Allah sangat tahu. Allah tahu juga peristiwa yang terjadi. Tetapi Dia ingin sebuah pengakuan yang jujur atas semua itu, saudara. Maka yang terjadilah, saudara, bahwa Allah lah yang menghampiri manusia. Allah lah yang mencari manusia. Inilah kasih. Bukan manusia menghampiri. Bukan manusia yang harus mengasihi Allah terlebih dahulu, tetapi Allah lah yang mengasihi kita terlebih dahulu.
Di dalam firman Tuhan Yohanes 15, saudara-saudara, dikatakan bukan kitalah yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bukan kita, saudara, yang memilih Allah. Allah yang memilih kita dan telah menetapkan kita setelah dipilih dan dikasihi untuk pergi dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, inilah kasih yang sejati, kasih yang terindah, kasih yang tidak peduli, yang begitu kuat daripada segala dosa kerusakan kita. Dan itu hanya ada di dalam Allah yang kita sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia tunjukkan itu, saudara, dengan mengambil rupa manusia, turun ke bumi, yang beberapa bulan, tinggal 2 bulan, 1,5 bulan lagi kita akan memperingatinya, saudara-saudara, untuk kedatangannya ke dalam dunia ini untuk menebus kita dari dosa. Saudara-saudara yang saya kasihi, tetapi sesungguhnya kasih itu telah Dia mulai sejak kejatuhan kita dalam dosa. Ketika Dia tahu kita lemah, ketika Dia tahu kita takut, ketika Dia tahu kita khawatir, Dia tahu kita tertekan, Dia tahu kita terbelenggu, Dia tahu kita terjajah, Dia tahu kita diperbudak, saudara. Dia tahu kita dalam penguasaan dosa. Dia tahu betul bahwa mustahil untuk kita datang kepadanya. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dialah yang telah menunjukkan kasih itu kepada kita. Dia menghampiri Adam dan Hawa, manusia itu. Lalu kemudian, saudara, Dia berkata, "Di manakah engkau? Aku tahu engkau lelah. Aku tahu engkau sedang takut. Aku tahu engkau sedang dalam tekanan, beban yang terberat, yang tidak bisa engkau pikul, beban yang tidak bisa engkau tanggalkan dari dalam bahumu. Beban itu begitu mengikat engkau, begitu seperti sebuah kuk dan memperhamba engkau. Beban itu yang menguasai seluruh hidupmu, yang membuat hidupmu tidak mungkin untuk datang kepadaku. Tetapi aku dalam kekudusanku yang penuh kasih mungkin untuk datang kepadamu. Di mana engkau?" Inilah yang sedang Tuhan tanyakan kepada saudara. Mungkin saudara dalam beban, tuduhan-tuduhan dosa, tuduhan-tuduhan, ya mungkinkah aku selamat atau tidak. Mungkin penuh dengan keraguan, apakah Tuhan sayang kepadaku? Apakah Tuhan bisa mengampuni aku? Apakah Tuhan bisa menerima aku? Apakah mungkin Tuhan mau untuk mendapatkan aku? Saudara, saya percaya bahwa kata telanjang di sini itu adalah semua yang sudah kita bicarakan, dirasakan oleh Adam dan Hawa. Termasuk pertanyaan-pertanyaan itu. Masih maukah Tuhan untuk datang menghampiriku, mencariku, mengasihiku, dan sebagainya. Tetapi di sini kita lihat Tuhan mencari mereka. Dan bukan hanya itu, Tuhan kita bukan sekedar Tuhan yang hanya menemui, lalu bertanya keadaan kita, dan sekedar mau tahu, saudara-saudara. Hanya mau kepo aja begitu. Bukan, Tuhan Allah kita bukan Tuhan yang seperti itu. Ayat 21 berkata demikian. "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka." Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Inilah kasih yang sejati. Dia tahu bahwa perbuatan kita tidak mungkin menyelamatkan kita. Maka Dia sendiri, saudara-saudara, dikatakan membuat pakaian dari kulit binatang. Dia bukan hanya membuat cawat, saudara, tapi Dia membuat pakaian. Dia menutupi seluruh ketelanjangan kita. Dan kemudian seorang pemazmur dalam Mazmur 30 berkata, saudara, "Berbahagialah setiap orang yang ditutupi kesalahannya, yang dosanya diampuni." Wah, haleluya. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua ini sedang berbicara, saudara. Mengapa kulit binatang? Berarti di sini ada korban, ada pencurahan darah, saudara-saudara. Dan inilah ketetapan yang Allah telah buat, bahwa hanya melalui itulah seluruh ketelanjangan kita bisa ditutupi. Hanya melalui pencurahan darah, saudara-saudara, ada korban, maka dosa bisa diselesaikan. Dan itu Tuhan telah jawab kepada kita ribuan tahun
6.000 tahun lebih saudara-saudara yang lalu Allah melakukan itu kepada Adam. Dan saudara-saudara, 6.000 tahun kemudian lebih Allah hadir menyatakannya kepada kita hari ini. Sekali lagi mungkin saudara lelah. Engkau sudah begitu capek, lelah. Dan dengan tuduhan-tuduhan dosa, dengan segala pertanyaan, mungkinkah Allah masih mau mengasihi saya? Mungkinkah saya diterima Allah? Mungkinkah masih adakah sedikit saja seberkas sinar cahaya buat saya dari Tuhan? Saya mau katakan kepada saudara, Yesus bukan hanya seberkas cahaya lilin yang sedang ada di ujung saudara-saudara daripada lorong yang gelap. Bukan. Dia adalah terang bagi dunia ini. Dia adalah terang pencipta segalanya. Dan yang mustahil bagimu, menurutmu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia turun ke bumi dalam Yesus. Dan ketika dia naik di atas kayu salib menjadi korban, saudara-saudara, dia dikuliti, saudara-saudara, ditelanjangi supaya kita tidak lagi telanjang. Dia, saudara-saudara, maka dihancurkan seluruh tubuhnya ini. Darah mengucur, dan olehnya kita punya dosa dibersihkan, dihapus. Darah kita yang begitu kotor oleh dosa digantikan, dihapus oleh darah Yesus yang suci, yang kudus, tanpa noda, tanpa celah itu. Dan ini menjamin kita untuk kembali dapat bersatu dengan Allah. Bukan hanya di bumi dapat mengenal, mengasihi Dia karena Dia mengasihi kita, tetapi saudara-saudara, dalam kasih itu Dia pelihara kita di bumi ini sampai Dia datang kembali, sampai ke dalam kekekalan bersama-sama di surga. Adalah sebuah jaminan yang pasti bagi yang mau percaya dan diselamatkan. Karena itu jangan ragu. Tuhan bertanya sekali lagi hari ini, di manakah engkau? Engkau yang sedang ragu akan keselamatanmu. Engkau yang sedang merasa beban berat oleh karena tuduhan-tuduhan iblis akan dosa-dosa masa lalumu. Engkau yang sedang merasa berbeban berat karena engkau merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Engkau merasa dosamu terlalu besar, tidak bisa diampuni. Engkau merasa, saudara-saudara, engkau tidak layak. Engkau merasa, saudara-saudara, begitu berat dosa dan ternoda sedemikian rupa. Engkau merasa tidak mungkin aku dipulihkan. Aku sudah hancur. Aku adalah seorang yang hidup dalam seks bebas. Aku adalah seorang pemabuk. Aku adalah seorang narkoba. Aku seorang pembunuh. Aku seorang yang berbagai kejahatan yang kau pikir tidak mungkin diampuni. Tetapi saudara-saudara, Yesus berkata sekali lagi, mari kepadaku, kamu yang letih lesu dalam segala tuduhan itu. Aku mau beri kelegaan kepadamu. Kalau saudara siap, buka hatimu. Biarkan dia masuk. Katakan, Yesus, aku percaya darahmu telah menyucikanku. Sudah mengampuniku 2000 tahun yang lalu. Aku buka hati terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan hari ini Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Kau saudara yang sudah percaya dan selama ini ragu, saudara katakan, Tuhan terima kasih. Aku tahu bahwa aku sudah dikuduskan. Dan biarlah aku tidak ragu lagi. Dan aku hidup mulai hari ini, hidup terus di dalam iman kepada anak Allah yang telah menanggung semua bagiku. Hidup di dalam iman. Haleluya. Kiranya kebenaran ini dan doa-doa saudara ini memberkati saudara semua. Aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat atas saudara yang telah menaikkan doa-doa seperti ini, yang sudah saya ajarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara, kebenaran ini memberkati kita dan saudara berjalan di dalam keselamatan yang sudah saudara terima, dan jaminan itu adalah sebuah kepastian untuk saudara bersama Tuhan kelak di dalam surga yang kekal. Karena itu hidup terus dalam kebenarannya dan bersukacita oleh karena kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.